coba dibantah. Di mana dilakukan kanonisasi Alkitab? Ya, kan kita semua tahu fakta sejarah bahwa kanonisasi Alkitab dilakukan di Roma, di Vatikan, ya sekarang. Itu dilakukan. Bukan di Yunani, bukan di di Israel, nggak ada, tapi di Romawi, coy. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan kenapa orang Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi menjadi perjanjian lama, itu kan sah gitu, karena memang dilakukan di Romawi, coy. Yang Bukan di lakukan tuh warga Indonesia. negara apa coba? Coba tanya tuh paus-paus, terus orang-orang yang ada di Vatikan tuh, warga negaranya saat dulu tuh apa? Romawi mereka. Itu fakta loh. Mau gimana dibantah coba? Pertama Bang ya bilang ya, kalau kalian yang di sini jiwa tempe kalian tahu. Kalau memang betul-betul soal mau berdebat itu, Apa mas, sih? Gini aja ya. deh, kamu punya ilmu nggak? Kamu kuasai apa? Kita debat yuk. Ilmu. Apa? Kamu kuasai apa? Udah jangan marah-marah Bang Erwin, santai-santai. Minum dulu, minum dulu. Ya, coba minum dulu. Kau kuasai apa lah? Ilmumu ada nggak? Sama Nggak, juga kamu- seperti yang komen-komen ini ya. Sama orang abang. Ya, Kasih orang cuman curhat doang. Kenapa sih pada curhat? Nggak punya Jangan ilmu. baca. Mereka ini orang-orang tertipu sama Mikana. Sudah tertipu. Tapi dia pendukung penipu. Gimana kamu ini? Nggak mau belajar. Belajar dong. Tertipu. Iya, yang paling pintar, yang paling bagus dalam soal agama sendiri. Kami Sekarang kau itu Trinitas apa Oneness? Kalau saya tanya kau Erwin, kau Trinitas apa Oneness? Jawab. Dengarkanlah. Ayo. Trinitas apa Oneness kau? Oneness. Oneness. Oke. Ya. Siapa yang mendirikan Oneness? Yesus. Dalilnya mana? Dalilnya mana Yesus membuat Oneness? Di mana dalilnya? Di mana? Yesus tidak pernah mengklaim dirinya Tuhan. Yesus nggak pernah mengklaim dirinya adalah Bapa. Yesus tidak pernah mengklaim dirinya adalah Roh Kudus. Di mana dalilnya Yesus adalah membuat Oneness? Di mana? Abang udah keliru itu. Siapa yang bilang Yesus tidak pernah mengklaim dirinya itu Tuhan? Di mana tertulis? Oh Allah. Nah, di mana? Di kantor mana? Ya di kantor mana? Tunggu dulu. Di mana tertulis? Ini nih. Ya di mana? Cari. Ini Cari soalan datanya di mana Yesus pertama mengklaim aja. dirinya Tuhan. Udah berapa jam ini Dinda Julius? Mereka tidak ada satupun yang bisa menjawab. Ya mau gimana? Memang nggak ada jawabannya Bang Zuma. Asal ngomong, asal klaim aja. Harusnya mereka sadar, agama kita ternyata dari ajaran yang palsu. Harusnya mereka sadar. Dengar. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Oh iya, Bang Juma hajar. Yohanes 14:6. Iya. Yesus itu jalan atau tujuan? Tujuan dan jalan. Di mana? Di mana dikatakan tujuan? Di mana? Allah Tuhan. Gini Bang ya, sama seperti orang pintar. Loh, jangan curhat. Saya butuh data. Di mana Yesus mengatakan dia adalah tujuan? Anda barusan membaca dia hanya jalan. Ini kalau agama Romawi kalian anut gini kalian jadinya. Udah Akulah dibantu. jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, siapa yang dilalui di situ? Makanya dengarkan orang berbicara, jangan cuma mulut itu. Lah kan kamu sudah kudengarkan, makanya muncul pertanyaan. Bang siapa sih namanya ini? Nggak perlu nggak usah. Biarkan aja mereka mau menghujat pun biarin, udah suka-suka mereka juga siapa yang nyari dari menghujat? situ. Siapa yang menghujat? Hanya oleh karena Loh. kalian tidak bisa menjawab, Indonesia kalian menghujat ini, gitu. Indonesia ini ya, Indonesia ini mengakui curhat lagi, Kristen, pindah terus kenapa topik kalian ini, udah diam dulu, Bu. agama Pindah topik lain? ya. Kok jadi curhat? Jadi gini ya, Bu Claudia, kalau Anda Trinitas, di kacamata Anda Bang Erwin tuh penghujat kekristenan. Di mata orang Oneness, Trinitas itulah antikristus atau penghujat kekristenan juga. Jadi kalian saling menuduh penghujat kekristenan, bukan kami. Yesus itu jalan apa tujuan? Ya. Yohanes 14:6 itu yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Silakan dijawab. Jalan dan tujuan, Bang. Kenapa? Kalau Yesus itu jalan dan tujuan. Jalan dan tujuan Bang Juma katanya. Silakan Iya. Bang Juma. Di mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus adalah tujuan di mana?
Makanya dengarkan bang, udah sakit kali kepala orang ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bukan Udah. akulah jalan dan tujuan, bukan gitu. Kok nggak ngomong gitu bodoh. loh? Kebenaran apakah itu enggak tujuan? Mana dalilnya? Akulah tujuan. Mana? Mana? Tidak ada yang sampai kepada aku kalau tidak melalui aku. Mana dalilnya? Seperti itu mana? Akulah jalan. Jalannya kebenaran, berarti tujuan dan hidup. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan kebenaran itu adalah tujuan? Justru untuk sampai kepada Bapa, orang harus mengikuti kebenaran yang Yesus ajarkan. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Ikutin itu. Kamu domba dari Bani Israel. Gini aja, Erwin, dengarkan saya. Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Sama. Tunggu Bang Oke. Handi. Ya. Tunggu Kanda, tunggu. Jadi tema yang tadi kita tutup, ya, masih tanda tanya, belum ada jawaban dari Kristen. Apa kemudian dasarnya kekaisaran Romawi mengambil kitabnya agama Yahudi, lalu mengatakan kitabnya Yahudi itu adalah perjanjian lama, lalu menempelkan kitab itu di atas kitabnya mereka. Ini belum kita temukan jawaban dari teman-teman Kristen. Demikian, kasus ditutup. Lanjutkan, Oke. Bang Handi. Bang Erwin, Yesus dan Bapa itu sama ya? Sama. Oke. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus Kristus. Bukan Bapak. Bukan. Katanya sama. Nah, itu namanya Bang. Makasih Bang ya. Aku suka kali orang abang ini tahu jadinya abang kami. Ya, silakan. Itu namanya Bang Tritunggal Bang. Loh, katanya Anda Wanes. Hah? Katanya Anda Wanes. Baiklah kau. Makanya dengarkan. Gini ya Pak Erwin ya, Yesus dan Bapa itu kan sama. Iya. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Anaknya Bunda Maria termasuk Bapak enggak? Termasuk. Masuk. Yang disusui Bunda Maria siapa? Apa? Bapak. Yang disusui Bunda Maria siapa? Kau pun udah dibilang anaknya Yesus Kristus. Ya. Bukan Bapak. Oh Allah. Kekunci dia. Aku sakit kali. Keliru loh. Pokoknya Yesus itu Bapak juga. Iya. Apakah Bunda Maria menyusui Bapak? Sekarang gini Bang. Kalau malam bang. Jangan. Dengar lah ya Bang ya. Iya Bang. Aduh sakit kali. Kepalaku kelimbut Bang. Ya, kalau nuhanin manusia pasti sakit pala, woi. Enggak apa-apa. Terusin Bang. Lucu ini Bang. Silakan Bang. Sedihnya aku. Santai loh Bang ya. Yesus itu adalah Bapak itu. Apakah Iya. Bunda Maria menyusui Bapak? Ya. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhan itu sendiri. Siapa namanya? Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Berarti anak Bunda Maria menciptakan ibunya. Iya. Jangan ketawa. Kenapa demikian bilang Bang? Enggak apa-apa Bang. Iya kenapa demikian? Kenapa demikian Bang? Coba. Nah, karena sebelum ada apa, manusia Tuhan itu udah ada. Jadi, Mana lebih tua umurnya Yesus atau Bunda Maria? kalau di dalam untuk apa, untuk kita lihat dari dilahirkan, bisa kita katakan yang lebih tua itu Bunda Maria. Tetapi, kalau dari sebelumnya, karena Yesus itu sudah ada dan dia lahir kembali, dalam arti ya lahir kembali itu dia sengaja berwujud manusia agar dia dapat mengajarkan orang-orang bagaimana perlakuan baik dan siapa yang tujuannya, siapa Tuhannya. Paham Bang? Kan begini Bang. Yesus kan yang menciptakan Bunda Maria Bang. Bang. Iya. Artinya yang menciptakan lebih tua daripada yang diciptakan ya Bang. Dengar Bang ya. Iya silakan Bang. Udah ku bilang sebelumnya Tuhan itu sudah ada. Yesus itu sudah ada. Jauh sebelum Bunda Maria ada, Tuhan itu sudah ada. Berarti lebih tua Yesus daripada ibunya toh? Makanya dengarkan
Kau tuh, Iya, ya, silakan, Bang. Jangan marah lah, Bang. jadi kan dia, Dia kenapa, Bang? aku mau ketawa kali aku dah. Lu jangan ketawa, Bang. Di sini kita membantu Anda untuk meninggalkan ajaran pagan seperti itu. Kau mau kau ajak orang gara-gara ini, mana imanmu? Makanya harusnya kau berterima kasih. Kalian beranggapan dengan bermodal live seperti ini, kalian mau mengajak. Loh, agama dari orang tadi lain. kita pakai ilmu atau pakai asumsi nih diskusi? Makanya ada dikatakan imam, Bang. Iya, iman itu kan harus bertumbuh kan? Tidak tinggal aja begitu aja asal imani kan? Kita harus cari apa dasar kita beriman kan? Ini kita sedang membuka pikiran iman saudara-saudara. Tadi kan di awal saya tanya, apa dasarnya? Kan Kristen Indonesia ini hanya pengikut ajanya. Yang pertama menganut ajaran Kristen itu adalah Kekaisaran Romawi kan? Maka kita ambil dari akarnya. Dari mana Kekaisaran Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan kitab tersebut sebagai perjanjian lama. Siapa yang mengajarkan mereka mengatakan itu? Sementara orang Yahudi yang punya kitab sampai hari ini masih beriman kepada kitab yang dikatakan perjanjian lama itu. Kan itu dasarnya, Bung. Nah, kita mencoba mencari akarnya. Kok bisa kitabnya agama Yahudi masuk ke Kristen? Apa dasar pijakannya? Sementara yang pertama kali menggunakan kitab itu, kitab perjanjian lama dalam bentuk Septuaginta kan jelas kekaisaran kan? Nah, makanya muncul pertanyaan, apa dasarnya ya? Orang-orang Roma mengambil kitabnya orang Yahudi sebagai kitab dan ditempelkan menjadi perjanjian lama. Legitimasinya dari mana? Legalitasnya dari mana? Ini yang sedang kita cari. Andalah yang harus bertanya pada diri Anda. Loh iya ya, kok bisa kayak gini ya? Dari mana kami punya kitab perjanjian lama ini? Apakah memang Tuhannya Yahudi menuliskan bahwa perjanjian lama itu adalah untuk semua manusia? Mana tertulis? Ternyata tidak ada tertulis kan? Nah, itulah dibilang beriman, tapi imannya harus bertumbuh. Bertumbuh artinya mencari kebenarannya itu di mana. Kan Yesus mengajarkan, kasihilah Allahmu dengan segenap akal. Bukan dengan segenap iman, tapi dengan segenap akal. Maka akal kita harus bekerja untuk mencari titik kebenaran itu. Begitu loh, Bang. Kenapa ketika Belanda datang kemudian mengajarkan Kristen dan Katolik, mayoritas Islam menolak? Karena tidak masuk akal. Itu alasannya. Kenapa tidak masuk akal? Karena kitabnya agama lain kalian pakai. Tidak ada dasar pijakannya. Kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel. Kenapa ada di dalam Kekaisaran Roma? Sementara pada saat itu Romawi adalah bangsa yang menjajah Israel. Apakah tidak berdasar terhadap pernyataan bahwa mereka merampas kitabnya orang, lalu menempelkan di kitabnya mereka supaya dianggap kitabnya mereka itu adalah firman Tuhan? Sementara ketika dikaji perjanjian lama itu pun tidak sampai kepada sabda Yesus, apalagi kepada firman Tuhan. Jadi perjanjian lamanya orang Kristen itu adalah kitabnya orang Yahudi, perjanjian barunya adalah sebuah kitab dari orang Farisi yang tidak nyambung kepada Tuhan, kepada Yesus pun tidak nyambung. Jadi dua-duanya error. Makanya selalu saya katakan kitab Anda itu kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari agama orang. Begitu loh, Bang. Kabur dia Gurunda. Ya. Ini Alhamdulillah. ada akun aku, Salam. Ya, tunggu. Untung dari TikTok ini banyak orang yang memutuskan mualaf ya. Jadi kalau ditanya apa gunanya, ya sangat berguna. Banyak orang yang sudah tersadarkan. Dan kita berharap diskusi hari ini juga membuat Bang Erwin ya, serta teman-teman lainnya juga bisa terbuka pikirannya, ya, sehingga menemukan kebenaran.